Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film yang seru abis buat kalian tonton bareng teman atau bareng keluarga nih guys. Film ini berjudul Mortal Kombat, merupakan film Amerika Serikat yang bergenre laga fantasi seni rupa bela diri nih. Film ini tuh masih baru banget guys karena baru rilis kemarin April 2021. Film ini tuh juga nyuguhin ketegangan dan pertempuran yang so epic, apalagi ada salah satu aktor Indonesianya loh, siapa lagi kalau bukan Joe Taslim. Penasaran kan sama filmnya? Langsung aja kita check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan kehidupan sebuah keluarga kecil di kediaman Hanzo Hasashi, Jepang tahun 1617. Namun tak berapa lama keadaan berubah menjadi mencekam nih, di mana terjadi serangan di rumah mereka. Si ibu pun langsung menyembunyikan bayi kecilnya nih, sedangkan Hanzo sendiri sedang mengambil air. Hanzo yang sedang mengambil air pun memperlihatkan sebuah tanda nih di tangannya, yaitu sebuah tanda naga. Ingat ya, tanda ini tuh juga bisa jadi clue loh nantinya. Dan tak berapa lama nih ya, si Hanzo ini juga berlari ke rumah karena mendengar teriakan dan mendapati keluarganya telah dibantai habis. Setelah itu Hanzo pun melawan para penyerang sendirian nih, dan dia pun kemudian mencari Bihan, si pembunuh anak dan istrinya. Mereka berdua pun kemudian bertarung nih, namun akhirnya Hanzo kalah dan mayat Hanzo tiba-tiba keluar api dan menghilang guys. Sampai akhirnya ada seseorang yang datang bersama dengan kilat petir nih. Orang itu pun kemudian membawa bayi Hanzo yang masih selamat. Film pun kemudian menunjukkan sebuah tulisan nih di mana Earth Realm berada di ambang kehancuran. Jika kalah satu turnamen lagi, alam barbar Oddworld akan menginvasi. Tapi sebuah ramalan kuno meramalkan bahwa grup pejuang baru akan bersatu dengan bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Setelah itu, scene pun kemudian berganti nih di sebuah arena MMA yang memperlihatkan Cole yang tengah menghadapi lawannya bernama Ramirez. Namun si Cole ini kalah nih. Scene pun kemudian berganti lagi menunjukkan sebuah tempat bernama Outworld. Di sini Bihan udah beda banget guys. Dia pakai baju zirah dan tengah menghadap ke pimpinannya. Pemimpinnya pun kemudian menyuruh Bihan ke Earth Realm nih. Aduh, susah banget. Udahlah, panggil aja Earth. Pemimpinnya pun kemudian menyuruh Bihan ke Earth nih untuk membunuh para pejuang yang ada di sana. Dan di sini nama Bihan berganti Sub-Zero. Sementara itu, Cole Young dan putrinya berkenalan dengan seseorang bernama Jax. Jax pun kemudian menanyakan tentang tanda naga di tubuh Cole yang sudah ada sejak lahir, persis banget kayak punyanya Hanzo. Setelah itu Cole pun pergi. Nah, pasti pada tanya nih, Jax ini siapa? Kok tertarik dengan tanda naga Cole? Sabar, dengerin aja dulu. Cole dan keluarganya pun pergi makan dan ternyata Jax tengah mengawasi mereka. Tak berapa lama Zero datang nih dan mengacaukan tempat itu. Jax pun kemudian datang menyelamatkan mereka. Ternyata guys, Jax juga punya tanda naga. Jax pun kemudian membawa Cole dan keluarganya ke markas. Namun di tengah jalan si Zero ini menghadangnya. Jax pun kemudian meminta Cole untuk pergi biar dia yang menghadapi Zero. Cole pun kemudian pergi ke tempat yang diarahkan Jax nih. Jax pun bertarung dengan Zero. Namun Jax mengalami kekalahan nih, dan sementara itu si Cole ini mengantar keluarganya pulang dulu. Dan Cole pun kemudian pamit untuk menemui Sonya Blade seperti perintah Jax. Setibanya di sebuah tempat, Cole ini langsung diserang oleh seorang wanita. Kemudian Cole pun menjelaskan kedatangannya yang mencari Sonya Blade. Dan ternyata wanita itu adalah Sonya guys. Sonya pun mencoba mengajak Cole untuk masuk ke markasnya. Sonya juga menjelaskan tentang siapa dia dan Jax, lalu apa hubungannya dengan tanda naga. Sonya juga mengatakan bahwa setiap orang yang punya tanda naga berarti dia terpilih untuk bertarung di sebuah turnamen bernama Mortal Kombat. Di tempat itu juga ada orang lain nih bernama Kano yang juga mempunyai tanda naga. Sedangkan Sonya sendiri, dia tidak memiliki tanda, dan tiba-tiba nih ya, ada sesuatu yang menyerang markas mereka. Ternyata mereka diserang oleh monster bunglon, dan Kano pun mencoba membantu. Mereka bertiga akhirnya melawan monster itu. Akhirnya si Kano ini berhasil membunuhnya nih, dan semenjak itu si Kano ini dibebaskan oleh Sonya. Awalnya ya guys, si Kano ini merupakan tahanannya si Sonya, karena Sonya ini kan seorang prajurit militer. Sonya pun kemudian mencari tempat bernama Quill Raiden nih, dan ternyata Kano tahu tempat itu. Sonya pun mencoba bernegosiasi nih sama si Kano untuk mengantarnya ke sana.
Karena kuil ini tuh merupakan tempat berlatihnya para pejuang. Keesokan paginya mereka pun pergi dengan naik pesawat nih. Di sisi lain si Cole ini terus bermimpi tentang Hanzo. Mereka pun kemudian terjun payung dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Dan saat sedang berjalan, si Kano ini menantang Sonya bertarung agar Sonya bisa mendapatkan tanda naga juga. Jadi guys, seseorang itu bisa mendapatkan tanda naga kalau dia mampu mengalahkan orang yang sebelumnya memiliki tanda naga itu. Kecuali Cole ya, kalau Cole kan udah punya dari lahir. Next, Sonya pun kemudian menanggapi tantangan itu. Akhirnya si Sonya ini yang menang, namun Sonya tidak mampu membunuhnya karena Sonya ya masih baik hati lah ya. Si Kano ini emang orangnya songong. Mereka pun akhirnya kembali berjalan di sebuah gurun nih, kemudian melihat seseorang yang menemui mereka. Saat Kano mencoba menyerangnya karena dikira jahat nih ya, orang itu tiba-tiba mengeluarkan bola api dari tangannya kayak avatar gitu guys, keren gila. Orang itu pun kemudian mengatakan kalau dia ini bukan musuh mereka dan dia itu bernama Liu Kang dan merupakan salah satu pejuang Earth. Kemudian Liu Kang pun mengantar mereka ke kuil Raiden nih, dan sesampainya di sana mereka kemudian mencoba berkeliling. Sampai akhirnya Sonya menemukan Jax yang sedang diobati. Liu Kang pun segera mengantar mereka bertemu Lord Raiden. Dan ternyata guys, Raiden ini adalah orang yang pernah ngambil bayi Hanzo dulu. Raiden sendiri kecewa nih dengan para pejuang yang dibawa Liu Kang karena mereka begitu lemah bagi Raiden. Dan tak berapa lama si Zero ini datang. Liu Kang pun bertarung menghadapinya, namun untungnya dia dibantu keponakannya. Kedatangan Zero juga disusul oleh pemimpinnya nih yang bernama Sangsung. Raiden pun langsung turun tangan menemui mereka nih. Saat Sangsung menyuruh Zero dan pejuang lainnya untuk membunuh para pejuang Raiden, Raiden pun langsung menghentakkan tongkatnya dan membuat perlindungan. Melihat perlindungan itu, Sangsung dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi. Setelah itu, keponakan Liu Kang memperkenalkan dirinya bernama Kung Lao. Kung Lao ini merupakan pengendali cahaya guys, dan setelah itu Liu Kang memulai pelatihan mereka. Dan saat tiba di arena nih ya, hanya Sonya yang tidak boleh masuk karena dia tidak punya tanda naga. Langsung deh diejek tuh sama si Kano. Sonya pun sedikit kecewa nih dan pergi ke tempat Jax berada. Sementara itu Kung Lao pun menjadi lawan pertama Cole dan si songong Kano melawan Liu Kang. Asli gue kesel banget sama si Kano ini, udah songong, sombong pula, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Setelah pelatihan, Liu Kang mencoba mengobati luka Cole nih dan mulai bercerita tentang latar belakangnya. Latihan demi latihan pun terus dilakukan nih, namun Kano dan Cole terus mengalami kekalahan. Sedangkan Sonya sendiri mencoba untuk melatih Jax dan membiasakan Jax dengan tangan robotnya. Jax sendiri akhirnya menyerah nih sama keadaannya, namun Sonya mencoba untuk memberi semangat. Setelah itu saat makan malam bersama, biasa nih si Kano selalu ngejek kelemahan orang lain. Kali ini dia mengejek lengan buatan Jax. Akhirnya Kung Lao dan Kano berdebat nih. Kano yang marah tiba-tiba mengeluarkan cahaya laser dari mata kanannya. Ya, nyatanya guys, walau sifat Kano yang jengkelin, tapi dia adalah orang pertama yang berhasil dapat kekuatannya. Dan for your information ya, setiap kekuatan itu namanya Arcana. Latihan demi latihan kembali dimulai nih. Kali ini Kano mencoba melawan Cole, namun Cole kalah. Dan saat sedang menyendiri nih ya, si Sonya datang menghampiri si Cole. Dan tak berapa lama Raiden juga menjelaskan bahwa dia adalah keturunan Hanzo Hasashi. Namun si Raiden ini sangat menyayangkan karena Cole tidak seperti Hanzo Hasashi. Dia pun kemudian mengusir Cole untuk kembali pulang ke rumahnya. Jadi guys, petirnya si Raiden ini tuh bisa digunain untuk teleportasi gitu, keren ya. Sementara itu di Outworld, si Sangsung ini juga sudah mengumpulkan para pejuangnya. Dan salah satu pejuangnya yang bernama Kabal ini mempunyai taktik untuk mempengaruhi si Kano. Dan setelah itu si Kabal ini mencoba untuk menemui Kano di kuil Raiden. Di sini si Kabal ini mempengaruhi Kano untuk bergabung dengannya. Akhirnya si bodoh Kano ini malah menghancurkan perisai dan bergabung dengan Sangsung. Kalau gue punya temen kayak Kano, udah ditendang jauh-jauh dah sama gue. Sementara itu Cole diserang oleh Pangeran Goro nih, salah satu pejuang Outworld juga. Hal yang sama juga terjadi di kuil, dimana para pejuang juga sedang melawan musuhnya masing-masing karena berhasil masuk ke kuil Raiden. Di sini menurut gue curang sih, belum juga turnamen tapi udah diserang duluan. Para pejuang Earth pun akhirnya mengalami kekalahan nih, dan di sisi lain istri Cole yang melihat Cole hampir mati mencoba untuk membantu. Pangeran Goro pun kemudian berbalik menyerang anak dan istri
istrinya. Dan tiba-tiba guys, si Cole ini punya baju sirah keren, gila. Cole pun bangkit dan langsung menyerang Pangeran Goro nih. Cole pun akhirnya berhasil membunuh Goro. Di sisi lain, saat Jax mencoba mengangkat batu yang menimbun si Sonya, tangan besinya berevolusi guys. Uhuy! Dan tak berapa lama juga si Raiden pun datang dan memanggil Cole nih. Saat semua pejuang sudah berkumpul nih ya, Raiden mencoba membawa mereka, namun si Zero ini berusaha menghentikan Cole. Tapi untungnya si Kung Lao datang dan membantu Zero. Kok bantu Zero? Maksudnya bantu si Cole guys. Namun sayangnya si Kung Lao ini malah dibunuh oleh Samsung. Cole pun kemudian mengajak pergi Liu Kang yang mencoba menyelamatkan Kung Lao. Mereka pun kemudian berkumpul di suatu tempat bernama Void nih. Mereka juga menyusun rencana untuk mengalahkan para pejuang Outworld. Setiap dari mereka pun melawan satu persatu pejuang Outworld nih. Kemenangan pertama didapatkan oleh Jax. Dan kemenangan kedua diraih oleh Sonya yang berhasil mengalahkan Kano. Dan akhirnya guys, tanda naga menjadi milik Sonya. Dan lanjut kemenangan berikutnya itu milik Liu Kang yang berhasil mengalahkan Kabal. Dan yang terakhir diraih oleh Cole walaupun dibantu Sonya sih. Yang ternyata arkananya dia adalah kekuatan super guys. Scene pun kemudian berganti lagi nih di rumah Cole yang ternyata Zero menyandra anak dan istrinya. Zero pun kemudian memancing Cole ke tempatnya dan bertarung melawan Cole. Saat Zero sudah hampir mau menusuk si Cole nih ya, tiba-tiba ada yang menyerangnya dari belakang dan ternyata itu adalah Hanzo. Hanzo pun kemudian melawan Zero nih dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Cole untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Namun karena sedikit sulit, si Cole ini akhirnya memilih bergabung dengan Hanzo dan melawan si Zero. Zero pun akhirnya mengalami kekalahan nih dan Hanzo kemudian berpesan pada Cole untuk menjaga garis keturunannya. Dia pun kemudian pergi. Dan tak berapa lama si Raiden ini datang dan melihat mayat Zero. Kedatangannya juga disusul sama si Samsung nih. Dia memperingatkan bahwa lain kali dia akan membawa pasukan bukan pejuang. Samsung pun kemudian mengambil mayat Zero dan yang lainnya nih, sedangkan Raiden mencoba membuat rencana baru untuk para pejuangnya. Kemudian film pun berakhir dengan menunjukkan Cole yang ingin pergi ke Hollywood untuk mencari seseorang. Asli keren banget sih nih film, gue bener-bener rekomendasiin kalian buat nonton secepatnya. Dan pesan gue kali ini adalah jangan pernah lo ngeremehin lawan kalian selemah apapun mereka, karena lo gak bakalan tahu kekuatan apa yang ada sebenarnya pada diri mereka. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share. Dan kalau kalian ingin berteman, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.